Dekonstruksi adalah cara berpikir yang sangat mendalam dan kritis. Ini membuat kita mempertanyakan semua hal yang kita kira kita ketahui, dari konsep sederhana hingga ide-ide kompleks. Dekonstruksi melihat ide, kata-kata, bahkan realitas itu sendiri dengan cara yang berbeda. Dekonstruksi memberitahu kita bahwa sesuatu tidak selalu seperti yang terlihat dan seringkali ada lapisan makna yang tersembunyi. Ini membantu kita untuk melihat makna dan asumsi tersembunyi di balik pikiran kita yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Dekonstruksi berpendapat bahwa bahasa itu licin dan penuh dengan ambiguitas. Kata-kata tidak memiliki arti yang tetap dan bisa berubah tergantung konteksnya. Cara kita memahami sebuah kata dibentuk oleh lawannya, dan ini menciptakan dinamika yang menarik dalam bahasa. Misalnya, kita tidak bisa memahami baik tanpa memahami buruk atau terang tanpa gelap. Jacques Derrida adalah seorang filsuf Prancis yang sangat berpengaruh. Ia dikenal karena mengembangkan ide dekonstruksi, sebuah pendekatan kritis yang mengubah cara kita memahami teks. Karya Derrida mengubah cara kita berpikir tentang bahasa dan makna, menantang asumsi-asumsi yang telah lama dipegang. Dia menunjukkan kepada kita bahwa bahasa tidak netral dan selalu dipengaruhi oleh konteks. Bahasa penuh dengan relasi kekuasaan dan bias tersembunyi yang sering tidak kita sadari. Derrida berpendapat bahwa pemikiran Barat selalu mengutamakan ide-ide tertentu yang dianggap superior. Ide-ide ini dipandang alami atau benar tanpa dipertanyakan. Dekonstruksi menantang asumsi-asumsi ini dengan cara yang mendalam. Ini menunjukkan bahwa ide-ide ini tidak universal dan seringkali bersifat subjektif. Ide-ide ini dibentuk oleh sejarah dan budaya, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan politik. Dekonstruksi menantang ide tentang kebenaran absolut. Ini menunjukkan bahwa makna tidak tetap. Makna tercipta melalui hubungan antar kata. Misalnya, kata terang memiliki banyak arti. Itu bisa merujuk pada berat, warna, atau pengetahuan. Dekonstruksi membantu kita untuk melihat berbagai makna ini. Ini menunjukkan bagaimana mereka terhubung dan bagaimana mereka menciptakan makna. Proses ini membantu kita untuk berpikir kritis tentang dunia di sekitar kita. Dekonstruksi dalam tindakan menganalisis teks dan realitas. Dalam bagian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana dekonstruksi dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dekonstruksi dapat digunakan untuk menganalisis teks. Ini adalah alat yang kuat untuk mengungkap makna tersembunyi dan bias yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Ini membantu kita untuk melihat asumsi tersembunyi dan struktur kekuasaan di dalamnya. Dengan menganalisis teks secara kritis, kita dapat memahami lebih dalam tentang pesan yang disampaikan. Misalnya, kita dapat mendekonstruksi artikel berita. Artikel berita seringkali menyajikan informasi dengan sudut pandang tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi pembaca. Kita dapat melihat bagaimana ia menggunakan bahasa untuk menyajikan sudut pandang tertentu. Dengan memahami pilihan kata dan struktur kalimat, kita dapat mengidentifikasi bias yang ada. Dekonstruksi juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur sosial. Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana norma dan nilai-nilai sosial dibentuk dan dipertahankan. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dalam masyarakat. Dengan menganalisis struktur sosial, kita dapat mengidentifikasi ketidakadilan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Misalnya, kita dapat mendekonstruksi ide tentang gender. Gender bukan hanya tentang peran biologis, tetapi juga tentang bagaimana peran tersebut dikonstruksi oleh masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana gender dikonstruksi melalui bahasa, budaya, dan sejarah. Dengan memahami ini, kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Dekonstruksi di dunia modern, relevansi, dan aplikasi. Dekonstruksi masih relevan hingga saat ini. Ini membantu kita untuk menavigasi dunia yang penuh dengan informasi. Kita terus-menerus dibombardir dengan pesan-pesan dari media, politisi, dan perusahaan. Dekonstruksi memberi kita alat untuk menganalisis pesan-pesan ini secara kritis. Dengan memahami bagaimana bahasa membangun makna, kita bisa menjadi lebih sadar akan bagaimana kita dimanipulasi. Kesadaran ini dapat memberdayakan kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Pentingnya dekonstruksi, alat untuk berpikir kritis. Ini mendorong kita untuk mempertanyakan segalanya. Ini membantu kita untuk melihat dunia dengan cara yang baru dan tidak terduga.
Meskipun bisa rumit, prinsip-prinsip dasarnya dapat diakses oleh semua orang. Dengan menerapkan dekonstruksi, kita bisa menjadi lebih sadar akan kekuatan bahasa. Kita dapat menantang narasi dominan dan menciptakan dunia yang lebih adil dan setara.